oleh manusia itu kadang-kadang bahagia, bahkan penghargaan disimpan di tempat yang orang lain tahu, tertarik dengan penghargaan manusia. Tapi kadang-kadang penghargaan yang disebutkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang tidak tertarik karena itu berhubungan dengan iman dan keyakinan, iman dan ketauhidan. Orang yang memberikan takjil buka di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, maka Allah sekaligus akan memberikan 3 penghargaan bagi orang itu. Yang pertama, orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, memberikan takjil, yang pertama akan diberikan ampunan dari dosa-dosanya oleh Allah. Inilah Ramadan, membakar dosa-dosa manusia. Kemudian yang kedua, orang yang memberikan takjil, memberikan buka terhadap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan dibentengi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka orang itu akan diberi pahala persis pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang puasa dan berbuka dari mereka. Akan diberikan pahala. Artinya kita puasa 1 orang, kalau 10 orang yang kita berikan untuk berbuka puasa, maka kita punya pahala yang lebih, pahala dari pribadi dan pahala dari orang yang diberikan buka oleh kita. Itu adalah keniscayaan, itu adalah kepastian dari Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Kemudian yang keempat, Ramadan bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Begini, kita tahu di daerah Jawa Barat ada daerah Majalengka. Lalu di daerah Majalengka ada daerah yang khusus orang-orangnya kebanyakan membuat genteng, Jatiwangi. Kalau kita telaah, genteng itu berasal dari tanah liat. Coba tanah liat yang belum jadi genteng, tanah liat yang belum jadi genteng di bawah posisinya, kadang diinjak orang, kadang diinjak hewan, kadang dikencingi hewan, dan terhina sekali. Tanah liat yang belum jadi genteng di bawah terinjak. Bagaimana dengan kreativitasnya orang Majalengka, orang Jatiwangi? Diambillah tanah liat itu, lalu dibentuklah tanah liat itu, jadilah genteng. Lalu setelah jadi genteng, dibakar dengan suhu yang telah ditentukan, dibakar. Setelah dibakar, lalu jadilah genteng yang siap untuk diglasir, jadilah genteng Morando. Ibu dan bapak sekalian, hadirin wal hadirat, adik-adikku tercinta, bagaimana harganya kalau sudah jadi genteng? Pasti lebih mahal daripada tanah liat yang asal mula daripada genteng itu. Dan posisinya pun waktu jadi tanah liat di bawah dan diinjak-injak, tapi sudah jadi genteng di atas rumah dan bisa menaungi siapapun. Itulah maksud daripada kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah memberikan Ramadan, mendatangkan Ramadan kepada kita untuk membakar dosa-dosa dan akhlak jelek kita. Dan akhirnya kalau kita sukses dalam pembakaran Ramadan ini, kalau kita sukses dalam berpuasa Ramadan ini, maka kita keluar dan jadi la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa. Harga manusia di pandangan Allah bukan terletak pada harta kekayaan, pangkat jabatan, ilmu pengetahuan, dan uang yang banyak, tetapi harga diri manusia di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sudah terbangun jiwa ketakwaannya, apabila sudah terbangun jiwa ketakwaannya, apabila sudah terbangun jiwa ketakwaannya, maka mulialah manusia di pandangan Allah, tinggilah
mulialah manusia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Catatan terakhir, orang puasa lalu jadilah orang yang takwa, jangan dilupakan kalimat yang pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu. Hanya puasa orang-orang yang beriman yang akan mendorong pribadinya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau puasanya tidak didasari dengan keimanan yang betul-betul, maka puasanya tidak akan melahirkan akhlak mulia, tidak akan melahirkan ketakwaan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan di hari esok dan hari selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah puasa dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan semoga kekurangan-kekurangan yang kita perbuat dalam praktek pelaksanaan ibadah ada dalam penyempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wabihi wallahu a'lam. Sekian dan demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.